Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke cerita. Peram bertanya, kau bisa mengingat kata-kata itu dengan cepat. Katakan padaku, kenapa aku memukulmu tiba-tiba? Cingcem jawab, karena aku sedikit terlena dan terbawa suasana. Aku bisa meraih prestasi ini berkat senior. Salah, tebaklah lagi. Aku, senior, pukul aja aku. Sudah 3 hari. Kau sudah melaporkannya kepadaku selama 3 hari. Setelah mendengar perbincangan para master sekte itu, tidak bisakah kau memikirkan makna yang lebih mendalam? Ini, kakak senior, kau hanya menyuruhku untuk melaporkan apa yang mereka katakan dan lakukan. Peran membalas, kau nggak berpikir untuk meningkatkan dirimu sendiri dan memberikan kejutan kepada seniormu. Kau harus belajar untuk jeli. Aku nggak bisa membantumu dalam segala hal. Suatu hari, Master Sekte akan meminta pendapatmu. Cingcem merespon, baik, aku mengerti. Pokoknya, kau. Lalu tiba-tiba, seseorang akan datang. Kau pergilah ke Master Sekte dulu. Ingatlah apa yang aku katakan. Baik, kalau begitu, aku pergi dulu. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan memberimu kejutan ketika aku kembali malam ini. Pera merespon, kau bilang itu kejutan, tapi kau mengatakannya. Dan yang datang adalah si Junior Ye. Ya, Junior Ye. Juniornya berkata, hah, Senior Chang? Kebetulan sekali. Kenapa Anda ada di sini? Pera menjawab, pemandangan di sini bagus. Iya, ini emang bagus. Dalam hati Junior Ye, kebetulan bertemu saat senja dan melihat bagian kanan wajahku. Bagaimana? Senior Chang, kau pasti sangat terpesona sekarang sampai-sampai kau nggak bisa berkata-kata. Pera berkata, nikmatilah perlahan, aku pergi dulu. Juniornya berkata, Senior, tunggu sebentar. Sebenarnya saya merasa bahwa makanan sekte Yan Yue begitu lezat. Jadi saya pergi ke dapur untuk menanyakan resepnya. Lalu Koki mengajari saya membuat beberapa hidangan secara pribadi. Saya baru pertama kali membuatnya. Saya nggak tahu apa itu enak atau enggak. Senior Chang, kenapa Anda tidak mencobanya? Lalu munculnya 2 opsi. Opsi 1, berjanji untuk mencoba hidangannya. Lalu opsi kedua, mengatakan bahwa Anda sudah makan malam, berbalik dan pergi. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, aduh, kehidupan biksuku. Peran berkata, aku sudah makan malam. Kau sebaiknya meminta orang lain agar mencobanya untukmu. Dalam hati Junior Ye, makanan lezat yang dibuat oleh adik junior yang imut masih gak mempan. Aku harus sabar, jangan buru-buru, jangan buru-buru. Dan Peran pun jalan terus. Lalu tiba-tiba Peran sadar akan sesuatu dan melemparkan sesuatu nih ke pohon. Dan tiba-tiba jatuh tuh. Ternyata ada si 3 bersaudari sih. Aduh, dalam hati mereka, bukankah saudari Cicin mengatakan bahwa kemampuan sembunyi dari teknik nafas awan ini sangat kuat? Kami sudah berlatih keras selama 3 bulan. Bagaimana bisa kakak senior menemukan kami sekaligus? Peran berkata, jangan ikuti aku lagi. Ingatlah 3 ketentuannya. Akhirnya Pera pun pergi. Aku takut. Iya, apa yang harus kita lakukan? Kita ditemukan oleh kakak senior dari awal dan rencana selanjutnya nggak bisa dilakukan. Iya, bagaimanapun ayo kembali dan melaporkannya kepada saudari Cicin dulu. Dan sekarang di sini udah balik nih si Cingce. Cingce berkata, Senior, lihat kejutan.
Daunnya sangat lebat, seperti bola kapas, dengan kapas yang kaya 16 sel di dalamnya, dan butiran serbuk sari berbentuk bola. Apa ini teratai salju Miancheng, yang dikenal sebagai raja herbal dan obat terbaik dalam pengobatan? Seperti yang diharapkan dari senior, sekilas langsung tahu, ini emang teratai salju Miancheng. Peram bertanya, ini adalah barang langka yang bisa masuk daftar eliksir. Dari mana asalnya? Cincem jawab, itu pemberian Master Sekte. Dia mengatakan bahwa aku baru aja menerobos Profound Master. Teratai salju Miancheng ini dapat membantu untuk menstabilkan kultivasiku. Peram merespon, teratai salju memang bisa mengkonsolidasikan akar dan mengolah esensi. Jadi Master Sekte juga memiliki hati. Kalau begitu aku akan menerimanya, dan aku akan memberimu pil obat setelah membuatnya. Baik, terima kasih senior. Dan juga, oh iya, Master Sekte juga memberiku sesuatu. Master Sekte mengatakan bahwa dengan token ini aku bisa pergi ke rumah lelang di Xuanfang. Aku dengar bahwa besok untuk merayakan ulang tahun Master Sekte Quan sehari sebelumnya akan ada beberapa harta bagus yang dilelang. Senior, apa kau tertarik? Pera menjawab, rumah lelang? Tentu saja aku tertarik. Apa besok kau akan pergi menemui Master Sekte? Cincem menjawab, tidak. Master Sekte mengatakan bahwa sebelum pemuda Yingche dimulai, aku harus bersantai selama sehari. Itu bagus. Besok berdandanlah dan tunggu aku di luar Xuanfang. Kita akan berjalan-jalan. Dalam hati Peran, Xuanfang adalah pasar perdagangan yang dibuka khusus untuk para kultivator. Untuk membuka Xuanfang seperti itu, pasti ada kekuatan besar untuk di belakangnya. Jika tidak, maka mudah untuk menghancurkan orang dan mencuri harta karun di sana. Sekte Yanyue adalah sekte nomor 1 di Fengzhou. Pasti ada banyak harta di Xuanfang ini. Peluang untuk berburu harta karun yang aman seperti ini terlalu jarang untukku. Aku sangat menantikannya. Sekarang kita pergi nih ke kembar 3. Ini mereka bertiga ngomong ya. Saudari Cicin, kakak senior langsung menemukanku dan dia bahkan melemparkan batu ke arahku. Itu membuatku takut setengah mati. Iya, tidak hanya miau-miau, tapi kakak senior menemukan kami bertiga sekaligus. Teknik pernapasan awan ini sepertinya nggak terlalu berguna. Cicim berkata, ini salahku. Aku melebih-lebihkan teknik pernafasan awan ini, dan itu telah membuat kalian menderita. Chiu berkata, aku pikir bukan karena kau melebih-lebihkan teknik pernafasan awan ini, tapi kita yang terlalu meremehkan kakak senior. Meskipun kakak senior tahu segalanya, tapi aku bertanya kepada pelindung Yu. Kakak senior sepertinya kultivasinya benar-benar hanya berada di tingkat 5 Chi Training. Dan aku mendengar bahwa ada beberapa Hall Master yang sudah mengetesnya. Itu nggak mungkin salah. Mendengar itu, ketiga saudari bingung tuh. Hah? Chi Training tingkat 5? Jangan percaya. Karena pelindung berkata begitu, maka kultivasi kakak senior pasti benar-benar Chi Training tingkat kelima. Tapi aku selalu merasa ada yang istimewa dari kakak senior. Hah? Apa karena kakak senior punya suatu rahasia? Dia takut itu akan mempengaruhi kita, jadi dia menjaga jarak dari kita. Iya, masuk akal. Kakak senior tidak menjauhi kita, tetapi dia melindungi kita. Ada semakin banyak rahasia dari kakak senior. Oh, aku tahu. Apa mungkin kakak senior adalah putra tidak sah dari seorang master sekte besar? Karena dia diburu, jadi dia bersembunyi di sekte Kuisin secara anonim. Dan agar tidak ketahuan, itu sebabnya dia bertindak sangat hati-hati. Oh, masuk akal. Anonim bete maksudnya menyembunyikan identitas pribadinya ya guys. Sudahlah, berhentilah memikirkannya. Pulang lalu tidur. Aku harus ke Xuanfang bersama Chiu Yao besok. Saudari Cicin, menurutmu identitas seperti apa yang disembunyikan kakak senior? Menurutmu kenapa dia tinggal di sekte Kuisin? Iya, apa senior akan menghilang secara tiba-tiba suatu hari nanti? Kukira kakak senior adalah master yang tiada taranya dan kultivasinya sangat tinggi sehingga bahkan Master Hall nggak bisa mengukur seberapa kuat dia. Wah, seperti yang diharapkan dari saudari Cicin. Tebakan yang hebat. Cicin melanjutkan, baiklah, kembalilah dan tidur. Besok kita harus bangun pagi. Baik, dan ini kita ke keesokan harinya ya. Ini ada Peran dan juga Cincek tuh pakai topeng, pakai caping. Dalam hati Peran, kasus pertama adalah kasus pertama. Hah? Iyalah. Gimana? Apa yang kau lakukan lebih baik daripada yang lain. Hah, ada hal yang bagus. Kita lihat, mereka berdua pergi nih ke asosiasi alkemis. Nih lewati level 5. Dalam hati Peran, oh, ini adalah rumput abadi Xuanyang. Benda ini sangat cocok. Itu bisa menyatukan bahan obat yang sifatnya berbeda. Itu benda yang langka. Di sini kita lihat ada dua orang. Orang yang kiri berkata, tolong biarkan aku mencobanya sekali. Yang kanan berkata nih, pilih aja yang asli dari 50 Hui Citan. Yang ini salah. Lalu Peran datang nih. Aku mau mencobanya sekali, silahkan. Ini yang asli. Iya, benar. Hah, bagus sekali. Kau benar, ini yang asli. Dan mendengar itu, orang-orang kaget. Wah, sudah dari tadi pagi dan gak ada yang bisa menebaknya dengan benar. Luar biasa. Ternyata ada yang asli di sana. Apa tantangan keduanya? Di level kedua, tebak semua nama herbal di dalamnya tanpa membuka tutupnya. Itu terlalu sederhana, bukan? Iya,
Mencium bau rempah-rempah bukannya kemampuan dasar seorang alkemis? Iya, bukankah itu hadiah gratis? Orang yang kiri berkata, sungguh lelucon. Bagi tadi, kalian berdua berkata membedakan antara pil obat yang benar dan yang palsu itu kemampuan paling dasar seorang alkemis. Hasilnya, ini udah siang. Aku belum lihat di antara kalian ada yang benar. Terus Perang berkata nih, herbal di sini adalah ini. Orang yang depan berkata nih, tunggu sebentar, tulis aja di sini. Dalam hati Peran, ramuan obat dalam kotak tembaga ini semuanya saling melengkapi dan akan ada ratusan perubahan saat disatukan. Bahkan apoteker kelas 3 mungkin tidak bisa menjawabnya dengan benar. Jika orang-orang ini tahu bahwa kesulitannya sangat tinggi, mungkin mereka akan menyebabkan masalah. Terus akhirnya ditulis tuh satu persatu. Hah, ini benar. Wah, dia bisa melewati 2 level sekaligus. Orang ini memiliki beberapa keterampilan. Yang kanan membalas nih. Itu hanya menebak obat herbal. Dalam hati Cince, beraninya mereka meragukan senior. Orang kanan berkata, halah, bacot doang. Kau bahkan gak bisa melewati level pertama. Dan kau malah beromong kosong di sini. Kalian gak berpikir kalau level kedua lebih mudah dari yang pertama, bukan? Apa ada orang yang berbicara lebih bodoh darimu? Dan mendengar itu orang-orang diam. Dalam hati orang ini, sekelompok orang buta ini, orang ini lebih dari sedikit mampu. Dia sangat cakap. Bukankah tetua dari beberapa sekte yang datang untuk menghancurkan tempat itu? Orang yang ngetes berkata nih, level ketiga ini sangat sulit. Kalau kau menyerah, kau bisa mendapatkan pil obat kelas 3. Apa kau ingin melanjutkan tantangannya? Dalam hati Peran kayaknya ya. Astaga, apa orang-orang dari asosiasi alkemis melakukan pertunjukan? Mereka benar-benar gak tahu malu. Tapi karena sistem tidak memunculkan opsi, maka ini akan baik-baik aja. Aku lanjut. Orang yang ngetes melanjutkan, baiklah, namun level ketiga ini membutuhkan persiapan. Harap tunggu sebentar. Peran merespon, baiklah, akan saya tunggu. Orang-orang berkata nih, Anda luar biasa. Apa Anda bisa meluangkan waktu untuk memberi saya beberapa petunjuk? Dan saya akan memberi Anda hadiah yang bagus. Iya, dilihat-lihat, orang ini memakai topeng dan mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka. Jelas, mereka hanya tidak ingin mengatakannya. Master Xiongtai, dari sistem mana Anda berasal? BTW itu nama samaran MC ya guys. Tapi di chapter sebelumnya kayaknya ada kesalahan gitu. Anda bertanya kepada orang yang salah. Jika Anda benar-benar memiliki pertanyaan, lebih baik meminta saran dari teman-teman Anda. Nah ini ternyata orang yang ngetes tadi nih melaporkan kejadiannya ke seseorang. Dan mendengar itu, orang yang menerima kabar kaget. Melewati 2 level berturut-turut. Benar, wakil ketua. Oh, wakil ketua, oke ya. Orang yang ngetes berkata, benar wakil ketua. Apakah Anda pikir mereka di sini untuk merusak permainan? Ini adalah sekte Yan Yue. Siapa yang berani menghancurkan pasar? Sepertinya ada beberapa murid berbakat. Bagaimanapun, seluruh sekte kuat di Feng Chou berkumpul di sini dan tidak mengherankan 1 atau 2 penjahat muncul. Tapi tidak kusangka, itu menarik beberapa bakat. Biarkan dia mencoba tantangan selanjutnya. Baik wakil ketua. Dan akhirnya dia pun keluar nih. Maaf, lama menunggu. Mari mulai level ketiga sekarang. Dan akhirnya mulai persiapannya. Orang-orang berkata nih, kan orang-orang berkumpul mengelilingi tesnya. Wah, kesulitan level ketiga ini juga meningkat terlalu banyak. Aku pikir kalian tidak benar-benar menghadiahkan rumput abadi Xuanyang. Aku pikir kalian tidak benar-benar menghadiahkan rumput abadi Xuanyang. Hei, harap gunakan semua bahan di tungku ini. Kembalikan roh batu kami. Iya betul. Asosiasimu terlalu banyak menipu. Apa aku memaksa kalian untuk mencobanya? Atau kalian di sini mencoba untuk membuat masalah? Lalu akhirnya nih kelar nih persiapannya. Peran bertanya, apakah di sini? Iya, di sini. Dalam hati Peran, karena bahan obat akan saling mempengaruhi, aku harus melakukan pemurnian ganda bahan obat. Kontrol akurasi sang alkemis harus tinggi, tapi ini adalah hal dasar. Lalu akhirnya mulai nih dinyalakan apinya. Lalu sekarang di sini kita melihat ada Cicin, Ciyao dan juga ketiga bersaudari. Nah, mereka semua pakai topeng tuh. Wah, itu di sini sangat ramai. Mereka pergi nih ke asosiasi alkemis. Ciyao berkata, pil obat yang diberikan kakak senior kepadaku sangat kuat. Alkimia pasti menjadi salah satu hobi kakak senior. Kenapa kita nggak pergi ke asosiasi alkemis untuk melihat-lihat? Mungkin ada tungku yang bisa kita beli. Baiklah, mari kita masuk. Ayo masuk. Wah, ramai sekali. Iya, ada begitu banyak orang di dalam. Apa yang mereka lakukan? Sepertinya seseorang sedang membuat obat. Iya, permisi, biarkan aku lewat. Lalu mereka bertiga lihat tuh, Peran lagi bikin obat. Dalam hati mereka, meski sudah memakai topeng, itu udah pasti kakak senior. Saudari ketiga bertanya, halo, apa yang terjadi di sini? Orang yang kiri menjawab, asosiasi alkemis menyelenggarakan sebuah acara. Selama kau lulus 5 tes yang ditetapkan oleh mereka, kau bisa mengambil rumput abadi Xuanyang yang berada di sana. Tidak ada yang bisa melewati level pertama dari tes ini sejak pagi. Sampai saat saudara alkemis datang, dia melewati 2 tantangan sekaligus. Dan sekarang, dia sedang melakukan tantangan ketiga, yaitu memurnikan bahan obat. Senior emang hebat. Dan akhirnya, pemurniannya sudah selesai. Hah, cepat sekali. Dan pas dicek, Xiongtai sangat pandai dalam hal ini. Itu nama samaran ya guys. Peran bertanya,
apa aku lulus tesnya? Orang yang ngetes menjawab, tentu saja, ini sempurna. Orang yang kiri berkata, itu terlalu hebat, dia adalah seorang master. Saudari ketiga bertanya, permisi, kenapa kau berkata demikian? Orang itu menjawab, pemurnian dalam ahli kimia adalah langkah yang paling penting dan juga langkah yang paling sulit karena kesulitan pemurnian setiap obat berbeda. Bahan obat ya. Baru aja Xiongtai memurnikan bahan obat campuran dalam waktu setengah jam. Aku duga bahwa dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 4. Seseorang berkata nih, enggak, lebih dari 4. Aku pikir dia tingkat 5. Berapa banyak alkemis tingkat 5 di seluruh Fengzhou yang bisa datang ke sini? Tingkat keempat aja udah sangat kuat. Wah, kakak senior sangat hebat. Dalam hati ya itu ya. Peran bertanya, apa tantangan keempat? Dalam hati si ngetes nih, orang yang ngetes, bagaimana bisa ada level keempat? Aku tidak menyangka bahwa seseorang bisa melewati level ketiga sebelumnya. Mungkinkah pria ini benar-benar tetua dari sebuah sekte? Orang yang ngetes berkata, Xiongtai, tunggulah sebentar. Kami juga perlu membuat beberapa persiapan untuk tes keempat. Peran merespon, baiklah, akan kutunggu. Lalu tiba-tiba, dengan cepat nih, si orang ngetes masuk. Wakil ketua, orang itu benar-benar lulus tes ketiga. Wakil ketuanya berkata, iya, aku juga melihatnya. Orang itu melanjutkan, saya tidak berpikir dia sopan. Dia terlihat seperti dari kelompok penendang. Apa dia tetua dari sebuah sekte yang mencoba menghibur kita? Si wakil ketua merespon nih, enggak. Mampu melewati level ketiga, berarti dia setidaknya seorang alkemis tingkat 4 dan dia tidak jauh dari menembus tingkat 5. Dan dalam keadaan puncak ini, pada dasarnya aku tahu semua alkemis yang bisa punya tingkat ahli kimia ini, dan mereka tidak akan pernah memberiku wajah seperti ini. Hah? Siapa Grandmaster ini? Dia sangat hebat. Di dalam sini ada Pil Piying. Tantangan level keempat adalah suruh dia menghilangkan 50% racun di dalam pil piying ini. Orang ngetes merespon nih, hah, detoksifikasi? Bukankah itu terlalu sulit? Ini, untuk level keempat, hilangkan 50% racun dari pil piying. Hah? Apa? Mendengar itu, orang-orang kaget. Lalu muncul nih, ada dua opsi. Opsi 1, terima tantangan. Opsi kedua, tolak lawan. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar racak plus 1. Dalam hati Peran, ini apa yang disebut obat 3 titik beracun. Dan semakin kuat pil obat, semakin kuat toksisitasnya. Dan beberapa pil obat bahkan bisa menyebabkan orang langsung mokat setelah meningkat untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, memang mudah untuk mempraktikkan ramuan dengan toksisitas rendah. Tapi untuk menghilangkan toksisitas dalam ramuan yang terbentuk, setidaknya harus seorang alkemis tingkat 5. Sepertinya tidak mungkin untuk terus menunjukkan kekuatan dan menjadi pusat perhatian. Peran berkata, tampaknya asosiasi ahli kimia tidak berniat melepas rumput abadi Xuanyang ini dari awal. Jadi aku tidak akan repot-repot. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah catur plus 1. Orang-orang mendengar itu berkata nih, oh, Master Alchemist dari Sekte Yan Yue pasti mengajukan pertanyaan seperti itu untuk mempersulit orang. Itu benar. Memangnya seorang alkemis yang bisa mendetoksifikasi pil obat yang sudah jadi akan datang ke sini untuk berpartisipasi dalam acara kecilmu ini? Iya benar. Kalian pasti dari awal tidak niat untuk memberikan hadiah itu. Benar itu, benar. Dalam hati Peran, sial, kenapa 5 bunga emas ada di sini? Maksudnya cewek-cewek ya. Seorang wakil ketua berkata nih, teman kecil, tolong tunggu sebentar. Peran bertanya, ada apa lagi? Wakil ketua berkata, sebenarnya setelah 3 tantangan, rumput abadi Xuanyang ini sudah menjadi milikmu. Dan tantangan keempat ini merupakan keinginan pribadiku. Jika aku menyinggung teman kecil, orang tua ini minta maaf. Peran merespon, aku tidak tersinggung. Kau gak perlu minta maaf. Apa bisa kau memberiku rumput abadi Xuanyang sekarang? Wakil ketua menjawab, tentu saja bisa. Tapi sebelum itu, bisakah kita berbincang di dalam? Ya, karena ini adalah undangan dari penatua, aku nggak punya alasan untuk menolak. Terima kasih atas kata-kata kalian. Gak apa-apa, Xiongtai terlalu sopan. Ini emang pantas untukmu. Benar itu benar. Lalu Peran mengeluarkan sebuah kayak botol tuh. Tolong bantu bagikan pil Yulu ini kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Ini harus cukup. Hah? Pil Yulu? Itu pil obat kelas 2. Jika dibagikan, itu pasti ada puluhan. Itu pasti sangat banyak. Dalam hati mereka berlima, itu nggak benar. Itu lebih tinggi dari yang kalian bayangkan. Peran pun diundang nih masuk ke dalam. Si wakil ketua berkata, aku wakil presiden asosiasi alkemis. Nama keluarga Ci dan namaku Wenlin. Oke, Wenlin ya. Aku harus memanggilmu apa teman kecil? Peran menjawab, kau bisa terus memanggilku teman kecil. Wenlin berkata, meskipun teman kecil ini mengenakan topeng, dari sudut pandang lelaki tua ini, kau terlihat berada di usia muda. Memiliki keterampilan seperti itu di usia muda, benar-benar hebat. Peran merespon, Tuan Ci berlebihan. Itu semua hanya tipuan. Wenli melanjutkan, baguslah, anak muda rendah hati. Teman kecil, siapa gurumu? Peran menjawab, guruku adalah seorang pertapa. Murid-muridnya tidak diizinkan mengungkapkan namanya di dunia luar. Mohon maafkan aku. Wakil ketua berkata, tidak apa-apa, santai aja. Apa teman kecil sudah bergabung dengan asosiasi alkimia? Peran menjawab,
Belum, tapi aku juga tidak berencana untuk bergabung dengan asosiasimu. Tidak apa-apa, mari kita jadi teman. Jika di masa depan kau butuh sesuatu, kau bisa bekerja sama dengan kami. Beberapa bulan lagi, guruku akan ulang tahun. Jadi aku ingin memberinya hadiah besar seperti Tian Luo Ting. Hah? Tian Luo Ting? Teman kecil, kau tahu tungku itu? Jadi kau harusnya tahu asalnya kan? Tentu saja, 100 tahun yang lalu ada meteorit luar angkasa yang menghantam Cicou dan kemudian dibuat menjadi tungku bermulut 9 oleh Yang Maha Kuasa. Tungku Tian Luo adalah salah satunya. Dikabarkan bahwa menggunakannya untuk memperbaiki pil obat tidak hanya 2 kali hasilnya dengan setengah usaha, tetapi juga hanya kuali bermulut 9 inilah yang bisa memperbaiki pil ilahi 9 pola yang bisa digambarkan sebagai kekuatan ilahi yang tidak terbatas. Si tetua wakil ketua diam, lalu dia berkata, jika itu adalah tungku Tian Luo, maafkan aku, mohon maafkan ketidakmampuan orang ini. Namun jika berbicara tentang tungku, ada yang bagus di asosiasi kami. Kalau kau tertarik, aku bisa menunjukkannya padamu. Pera merespon, baiklah. Terus akhirnya dibawa tuh Peran ke sebuah tungku. Hah? Ternyata asosiasi memiliki tungku perak. Ini benar-benar membuka mataku. Merak, oh merak guys. Teman kecil bisa mengenali tungku merak. Teman kecil bisa mengenali tungku merak secara sekilas. Wawasan yang bagus. Dalam hati Peran, jika tungku dibagi menjadi 9 peringkat dan sekarang aku menggunakan peringkat ketiga, maka tripod merak ini, merak kan ya? Maka tripod merak ini adalah tungku peringkat keempat. Menggunakannya untuk memurnikan obat, suhu di tungku akan sangat tinggi dan bisa membakar beberapa bahan obat yang sulit dimurnikan menjadi cairan, seperti buah bayi jiwa dan yang lainnya. Sungguh keuntungan yang tidak terduga. Gimana? Apa teman kecil puas? Pera menjawab, puas, sangat puas. Wakil ketua melanjutkan, baguslah, jika teman kecil ini bisa membantuku, aku akan memberimu tungku ini sebagai hadiah. Ting, ada 3 opsi. 1, janjikan pada Chi Wenlin. Opsi 2, minta bantuan. Opsi ketiga, tolak secara langsung. Hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak +1. Dalam hati Peran, opsi lagi. Sepertinya, jika aku terlalu mengekspos terlalu banyak kekuatan di depan wakil presiden Chi ini, aku akan menimbulkan masalah. Pera merespon, tidak, aku tidak suka cara transaksi ini. Ting, tugas opsional selesai. Hadiah, spirit +1. Wakil presiden Chi, apa pendapatmu tentang 2 pil obat ini? Apa aku bisa menukar keduanya? Pil obat kelas 5, pil Yuchan dan pil Poswan. Dalam hati wakil ketua, astaga, ini adalah pil kelas 5 yang bahkan Profound Emperor harus bersaing untuk mendapatkannya. Dan dia berkata bahwa dia akan mengeluarkan 4. Mungkin masing-masing 2 ya, kan 2 tipe, 1, 2, 2, jadi ada 4. Nah, karena teman kecil ini begitu baik hati, aku akan melakukan bisnis ini. Dalam hati si wakil ketua, aduh, ada tuan baik yang berkemauan keras menukarkan pil obat yang diberikan gurunya sebagai ganti hadiah gurunya. Ketika gurunya senang, mungkin dia akan menghadiahkannya dengan lebih banyak pil kelas 5. Bisnis ini akan menghasilkan untung. Terima kasih, wakil presiden Chi. Dalam hati Peran, asosiasi ini masih punya sesuatu. Apa mereka punya arang berkualitas tinggi ya? Lalu munculnya 3 opsi. Opsi 1, mintalah arang berkualitas. Opsi kedua, tanyakan apa ada bahan tambahan kelas 5. Opsi ketiga, jangan tanya apapun. Hadiah penyelesaian, poin dasar acak +1. Ya, sepertinya keberuntungan hari ini sudah habis. Dan jika aku bertanya lebih banyak, itu akan menjadi masalah. Dan akhirnya Peran pun balik nih. Dalam hati Peran, sepertinya aku terlalu baik kepada mereka. Lebih baik sekarang pergi ke pelelangan dulu. Aku harus menemukan cara untuk menakuti mereka nanti. Jika tidak, mereka akan semakin liar. Ini tidak memicu opsi sistem. Sekte Yanyue benar-benar tempat yang bagus. Lalu tiba-tiba, senior. Oh, Cingce udah balik tuh. Dan mereka berdua masuk nih menggunakan sebuah kayak ya tanda gitulah. Ruangan ini cukup bagus. Cingce berkata, sebelumnya aku sudah menanyakannya. Lelang ini paling fokus pada kerahasiaan dan para tamu diberi ruangan pribadi sendiri. Dan juga ada banyak labirin dan susunan pertahanan. Apalagi mereka hanya mengenali kartunya dan bukan orangnya. Setelah masuk, mereka akan mencari ruang pribadi yang kosong untuk ditempati sendiri. Jadi penyelenggara nggak tahu siapa yang duduk di ruangan itu. Dalam hati Peran, di tempat seperti pelelangan sangat penting untuk menyembunyikan informasi. Jika tidak, kaki depan hanya membeli sepatu dan kaki belakang terbunuh. Jika hal semacam ini terjadi berkali-kali, bagaimana mungkin ada orang yang berani datang ke rumah lelang? Jadi nggak peduli siapa yang datang ke lelang, mereka harus mematuhi peraturan di dalamnya. Cingce bertanya, senior dalam suasana hati yang baik hari ini? Pera menjawab, ya nggak buruk, kau bisa katakan yang kau inginkan sekarang. Cingce berkata, enggak, senior sudah memberiku banyak hal. Peran berkata nih, tebaklah siapa tuan-tuan besar yang menawar dengan kita hari ini. Tuan-tuan besar, tunggu sebentar. Apa kita akan menawar di panggung yang sama dengan sekelompok Profound King dan Profound Emperor? Pera menjawab nih, dilihat dari raut wajahmu, kau sudah menyadarinya. Cingce menjawab, Cingce bodoh, tolong hukum aku. Peran berkata nih menjelaskan, lupakan aja, lain kali. Lupakan aja kali ini. Lain kali,
Ingatlah untuk tidak hanya melihat manfaat langsungnya, tapi lebih pikirkan resikonya yang menyertainya. Lelang hari ini kemungkinan akan berisi beberapa harta karun. Besok, Master Sekte pasti akan bertanya, apakah sudah datang ke pelelangan dan mengamati kinerjamu? Kalau kau punya mentalitas yang baik, kau bisa dianggap sebagai wawasan jangka panjang. Tapi jika mentalitasmu tidak baik, kau hanya akan terburu-buru. Jika aku terburu-buru, Master Sekte tidak akan melatihku lagi, bukan? Belum tentu. Ada berbagai cara untuk mengembangkan hati yang berbeda. Kalau kau menyukai harta, Master Sekte akan menggunakan harta sebagai hadiah untuk menginspirasimu. Lagi pula, tidak ada salahnya dengan menyukai harta selama kau memahami derajatnya. Cincin berkata nih, jadi menurut senior, saat Master Sekte bertanya kepada aku besok, bagaimana aku harus menjawabnya? Pera menjawab, bagaimana biasanya aku mengajarimu? Ikuti kata hatimu. Nah, betul sekali. Dalam hati Peran, titik balik musim semi adalah 396. Berjalan ke Yangtun, nomor 3 dari heksagram Jukan pada titik balik matahari musim dingin, sesuai dengan Chi Ping Shui dan Tian Chusing yang cukup indah. Nggak tahu, itu mungkin kayak ini ngeliatin formasi ini mungkin ya guys. Gue juga bingung artinya apa, mau dipotong di mana gue juga nggak tahu. Lanjut. Cince, kemari dan lihatlah formasi apa yang ada terukir di sini. Ini rumah lelang yang pernah kukunjungi sebelumnya. Ukiran di papan kayu semuanya adalah formasi mata langit. Memungkinkan untuk melihat melalui papan. Tapi ini sepertinya sudah sedikit ditingkatkan. Ini tercampur dengan formasi Tibet bumi di formasi mata langit. Dan kau tidak hanya bisa melihat bagian luar, dan itu sangat bisa menutupi nafasmu, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Lalu akhirnya formasi mulai berubah tuh. Cincin berkata, kakak senior, formasi mata langit di sini jauh lebih jelas dari rumah lelang lainnya. Pera merespon nih, hal pertama tentu tidak sebanding dengan berikutnya. Ayo kembali dan duduk. Itu akan segera dimulai. Dan mereka pun duduk nih. Oke, berarti ini kayak TV tapi bukan teleportasi ya, kayak formasi gitu guys. Aroma kupu-kupu dan bunga yang jatuh mengarah ke tarian, dan sapuan kuas dapat mendengar aroma tinta. Selamat datang untuk semua orang yang berkunjung malam ini. Saya juru lelang malam ini, Lin Nianshan. Dalam hati Peran, ada rasa batinnya. Aku merasa seperti di sana secara langsung. Master Sekte Quan secara khusus menjelaskan bahwa hari ini semuanya adalah tamu terhormat. Jadi kami telah membawa beberapa hal baik yang telah kami kumpulkan dalam beberapa tahun terakhir. Saya harap semua orang menyukainya. Lalu muncul nih item pertama, Sutra S100 kaki. Seperti yang diharapkan dari Sekte Yan Yue. Itu memang hal yang bagus. Harta pertama, si juru lelang berkata, harta pertama, Sutra S100 kaki, diambil dari tubuh monster Ice Soul Spider tingkat ketiga. Menggunakan objek ini untuk membuat zirah tidak hanya tangguh, tetapi juga awet. Selain itu, dapat membuat pemakainya tahan terhadap cedera internal dan juga memiliki kompabilitas yang kuat sebagai aksesoris. Harga awalnya adalah 1 batu roh kelas menengah, dan untuk batu roh api dihitung 2 bagian. Selain itu, Anda juga dapat menukar harta dengan nilai yang sama, seperti yang diharapkan dari rumah lelang Sekte Yan Yue. Produk pertamanya aja langsung dimulai dengan batu roh kelas menengah. Seseorang berkata nih, aku menawar 3 batu roh api kelas menengah. Seorang menawar lagi 5 batu roh api. Pera berkata, Cingce, sana tawar 10 batu roh api kelas menengah. Cingce bertanya, senior, apa kau ingin membelinya? Pera menjawab, iya, lakukanlah. Dalam hati Cingce, 10 batu roh api kelas menengah. Aku belum pernah melihat begitu banyak batu roh tingkat menengah sejak aku mulai berlatih. Lalu Cingce maju dan berkata, 10 batu roh api kelas menengah. Tiba-tiba 14 batu roh api kelas menengah. Tambah lagi. Dalam hati Cingce, senior sepertinya ingin bersaing dengan para master sekte itu. 15 batu roh api kelas menengah. Terus ada lagi nih yang ngebet, 16 batu roh api kelas menengah. Dalam hati Peran, buset, master sekte ini hanya Sutra S 100 kaki. Dan harga pasar paling mahal hanya 8 batu roh api kelas menengah. Ini sampai 2 kali lipat. Batu roh api terbakar begitu aja. Kau, Peran berkata, Cingce, jadikan 20. Baik, dalam hati Peran, efektivitas biaya untuk membeli barang dengan Master Sekte tingkat Profound King dan Profound Emperor ini terlalu rendah. Tapi biarlah untuk bisa langsung membeli harta karun dengan batu roh seperti ini tanpa memicu opsi. Sudah seperti ini sejak 5 tahun. Aku harus membeli barang yang keren. Juru lelang berkata, 20 batu roh api kelas menengah. Apa hadirin ada yang ingin menawar lebih tinggi? Terjual. Selamat kepada tamu terhormat ini karena telah mendapatkan Sutra S 100 kaki dengan 20 buah batu roh api kelas menengah. Sekarang, mari kita lihat apa harta berikutnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.